Sagu di perutara ke Bapak Subu. Bapak mau bantu kami pedagang sagu yang ada di sini. Ayo. Sudah. Maria. Gibran dapat tugas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk datang ke Papua menyelesaikan masalah-masalah di Papua. Jangan suruh orang yang pemahamannya kurang, yang sudah pernah melanggar konstitusi, hasil daripada hukum yang cacat, jangan pernah datang ke Papua untuk bikin masalah lagi. Kami tidak ingin melihat orang-orang yang pengetahuannya masih kurang, pengalamannya masih kurang. Mereka harus butuh belajar dulu. Percuma Gibran datang justru nanti bikin masalah baru. Kami tolak 100% seorang Gibran untuk datang ke Papua. Wapres kena marah sama emak-emak Papua. Jangan kerja keluar masuk pasar aja. Aduh ampun negeri. Yang itu Bu, itu Wapres tercerdas. Kecerdasannya katanya melebihi Bung Hatta. Ya main. Kalian ya macam-macam. Kalau komentar yang baik. Hormati. Astagfirullahaladzim. Yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Sempat disampaikan dulu tidak asal susunya dari mana Mas? Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya Mas? Asal susunya. Sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Ya. Punya wakil juga sangat pokok tuh wakil presidennya. Lagi kan anak masih kecil disuruh jadi wakil presiden. Emang bisa? Maksa sih begitu, ini negara maksa. Saya ingin mengunjungi gereja-gereja. Apaan sih tolol? Kemarin ditanya nama-nama ikan bawal macan jawabannya. Sekarang ditanya target pencapaian 2025. Jawabannya saya pengen berkunjung ke gereja. Bego, apaan sih lu? Tolol. Anak sama bapak sama aja. Sama-sama kagak danta. Yang ditanya apa, jawabannya apa. Ini yang tidur lu ketek Jokowi sana lu. Malu-maluin lu sekalinya muncul lu PA bet lu ah. Hancur dunia. Gibran. Semua masyarakat Indonesia ini tidak sedang mengejekmu atau tidak sedang menyalahkanmu. Masyarakat Indonesia ini sedang mencintai masa depan bangsanya. Dan kamu sekarang sedang dianggap sebagai orang yang tidak membantu mereka untuk menemukan cita-cita bangsanya. Buktikan itu salah. Mana ya? Buktikan itu salah. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja. Kalau udah tahu dia nggak cukup umur, ngapain didorong jadi wakil presiden? Sekarang udah ribut. Dulu Bapak bilangnya nggak cukup umur, wali kota baru 2 tahun. Udah jadi didorong jadi wakil presiden. Jadi kayak mana kok bisa lolos kalau belum cukup umur menjadi wakil presiden? Pendukung Anda itu pun kalau kita kritik nggak terima, ketungki semua itu. Kalian komentar yang sopan ya, nonton. Aku nggak mau kalian nggak sopan. Orang-orang besar, orang terhormat. Udah ada cerita nggak Pak? Kalau kemarin nggak nyenyak, coba tanyain hari ini nyenyak nggak? Ya, saya juga nggak tahu. Saya kan nggak ikut tidur di sana, ya. Kenapa Mas Gibran bersikap seperti itu? Karena belum lahir, jadi belum paham konstitusi. Ya, mohon maaf kalau lahirnya telat. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Saya ingin bertanya kepada Mas Gibran, apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan, yang dimana nanti kita akan, di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami, dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya pada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Belajar yang rajin, besok ujian kan, belajar.
sama nurut sama Pak Kiai, dah 2 itu cukup ya. Saran saya dari tokoh masyarakat knalpot untuk Gibran. Gibran sebaiknya mundur dari Wapres. Karena saya nilai sangat-sangat tidak bisa bekerja sama sekali. Bahkan yang paling parah hanya mengajak ngobrol anak sekolah aja, masa narik gini. Itu sudah nggak becus bekerja. Karena juga dari awal memang sudah merusak konstitusi oleh MK untuk meloloskan Gibran. Sehingga banyak istilah netizen, bahkan pengamat politik menyebut anak haram konstitusi. Mundur Gibran, beneran. Kamu harus mundur untuk menjaga wibawamu. Kamu bisnis saja, pengusaha saja. Sudah banyak uangmu dari wali kota Solo, jadi anak presiden, jadi wapres sekarang. Sudah banyak uangmu. Cukup sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya, di mana terjadi lagi momen yang cukup memalukan ya, yang dialami oleh wapres kita yaitu Pak Gibran, di mana ya setelah kegiatannya belusukan ke pasar di Papua sana ya, lalu ada sebuah video di mana ya ada seorang ibu-ibu nih lah yang merasa jengkel dan juga marah ya, karena yang melihat Mas Gibran ini ya hanya keluar masuk pasar saja gitu loh, tanpa memberikan kontribusi, lalu juga memberikan ya statement-statement yang menenangkan, juga memberikan solusi. Karena kan yang diharapkan oleh masyarakat ya saat menemui pemimpinnya, apalagi itu kan di dalam situasi orang-orang di pasar ya, yang sangat vital di dalam ya pergerakan ekonomi di masyarakat lah. Itu kan sangat ingin sekali kan mendengarkan pernyataan-pernyataan, lalu juga ingin sekali mendengarkan ya sebuah solusi dari mandeknya ataupun kurang berjalannya ekonomi di masyarakat ini ya. Tetapi ya semua itu hanya harapan saja. Seperti biasa ya Mas Gibran ya cuman jalan-jalan doang, ngomong seperti ala kadarnya aja, nggak ada poinnya, lalu pergi gitu aja. Dan ini kan membuat orang lama-lama menjadi kesal ya, kok semakin hari kok kayak nggak ada ide, nggak ada gagasan, nggak punya suatu istilahnya lah solusi di dalam masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, dan sangat terkesan hanya pencitraan saja. Dan ini kan membuat ibu-ibu ya yang terutama melihatnya itu sangat kesal sekali dan juga marah-marah lah. Dan di sisi lain juga ada sebuah video di mana orang Papua ya, yang dengan sangat gamblang dia, yang dimana kita tahu bahwa Pak Prabowo ini menyuruh Mas Gibran untuk datang ke Papua gitu kan, agar bisa menyelesaikan masalah-masalah di Papua sana. Tetapi nyata-nyatanya orang Papua tersebut dalam video dengan sangat gamblang menolak kehadiran Mas Gibran ya, yang katanya dia sendiri berstatement dan beranggapan bahwa ya Mas Gibran ini nggak punya pengalaman dan juga nggak punya wawasan yang cukup untuk menyelesaikan semua masalah-masalah ataupun mengatasi masalah-masalah yang ada di Papua. Karena ya memang kalau kita sendiri tahu ya, masalah di Papua ini sangat rumit gitu kan, sangat sensitif, dan memang butuh seseorang yang sangat-sangat berpengalaman, sangat-sangat luas wawasannya, agar istilahnya tidak menimbulkan masalah baru. Dan apa yang dikatakan oleh netizen tersebut ya, netizen dari Papua ini adalah ada benarnya juga gitu kan, bahwa ya kalau Pak Prabowo mengirim Mas Gibran yang nyata-nyata nggak punya pengalaman untuk menghadapi konflik-konflik seperti di Papua sana ya, yang sangat sensitif sekali, itu malah akan menjadi bahaya. Orang nggak punya kapabilitas dan juga nggak punya kemampuan di dalam hal tersebut, jangan disuruh untuk menangani hal seperti itu. Lebih baik udah di Jakarta aja lah, terserah dia mau belusukan kayak mau ke pos ronda atau mau ngapain. Jangan
bermain-main ataupun pergi ke daerah-daerah yang seperti di Papua gitu dengan maksud tujuan untuk menyelesaikan solusi. Nggak akan selesai masalahnya, malah yang ada nanti malah menambahkan masalah baru gitu kan. Karena ya kita tahu sendiri lah, ditanyain soal hal-hal sepele aja dia kadang kebingungan untuk menjawab kan. Di dalam sebuah pidato aja sering salah ngomong gitu kan. Apalagi dia mau menyelesaikan ataupun menangani kasus-kasus ataupun masalah-masalah di Papua, nggak akan mungkin bisa gitu. Yang ada dia malah menjadi beban dan menimbulkan masalah baru. Dan ya kita tahu sendiri lah kapabilitasnya ini. Dimana ya selama ini ya bukannya istilahnya kita mau mengejek atau bagaimana ya, tapi kan rakyat Indonesia ini mengharapkan sesuatu yang jelas untuk masa depan kita ke depannya ya. Masa depan untuk diri kita sendiri dan juga masa depan untuk bangsa Indonesia. Dan kita semua yang nggak melihat masa depan itu ada di dirinya Pak Gibran gitu. Karena memang benar-benar nggak tahu dan nggak jelas poinnya apa, idenya bagaimana, visinya seperti apa. Lalu juga apa yang sudah dilakukan itu nggak ada yang benar-benar konkret gitu loh. Tidak bisa menunjukkan mau dibawa kemana arah bangsa ini. Dan ini kan membuat kita semua semakin hari itu semakin ya bener-bener males lah ngeliatnya itu. Karena ya bagaimana ya, kita juga hanya bisa menertawakan saja karena memang benar-benar lucu dengan kebingungannya, dengan semua tingkahnya. Ini kan menunjukkan aduh, bagaimana bisa kita punya seorang wakil presiden seperti ini ya. Ini kan sangat menurunkan kualitas sekali. Dari Bung Hatta, dari wakil-wakil presiden yang berkelas, yang mempunyai ide-ide yang brilian, kok bisa turun sampai ke Gibran gitu. Yang disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan sepele di masyarakat aja dia kebingungan gitu. Dan menurut saya ya wajar-wajar saja jika nanti ke depannya semakin banyak bulian ataupun ejekan-ejekan netizen ya kepada wakil presiden kita ya, karena memang semua rakyat Indonesia tahu Gibran ini nggak punya kapasitas dan kapabilitas. Hanya untuk sekedar ngomong di publik aja dia kebingungan, nggak benar-benar nggak punya ide di kepalanya untuk menjawab ataupun ya setidaknya memberikan ketenangan lah di tengah-tengah masyarakat. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal wakil presiden kita ini yang makin lama makin kacau aja? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.